politis banget. Tapi gue nggak tahu apakah ini berhubungan atau tidak. Yang jelas PDI Perjuangan kemudian mengeluarkan surat melarang semua kadernya untuk ikut retreat pergi ke Magelang. Pertama, KPK membuktikan bahwa ini bukan politisasi hukum. Menurut lo PDI Perjuangan itu termasuk golongan orang yang membangkang terhadap negara nggak? Negara ini mesti ngejelasin ke rakyat. Mesti jelasin ke rakyat. Enggak, besok bilang iya, hari ini bilang iya, besok mereka bilang bisa enggak. bilang, kalau kita nggak turun kan lu tetap naikin. Kan jadi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah 3 purnama kita tanpa Riga Aniswara. Mungkin karena kesibukan beliau. Nih dia disebut-sebut tuh, dia nonton gak sih men? Riga tuh. minimal kuping panas lah. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Memang ya gak salah juga kalau kemudian tagar kabur aja dulu tuh benar-benar menggema. Apalagi kondisi negara hari ini. Ada yang tiba-tiba pokoknya PDI Perjuangan beredar surat bahwa tidak boleh kepala-kepala daerah PDI Perjuangan ikut retretnya Pak Prabowo di Magelang. Pertanyaan saya, retret di Magelang itu sifatnya ekskul atau mata pelajaran wajib? Nah itu adalah polemik yang pertama. Polemik yang kedua disampaikan begini, netizen salah satunya Bang Saiful Mujani. Presiden tuh gak bisa merintah-merintah gubernur, wali kota, bupati kayak dia merintah menteri-menteri. Karena gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah itu bertanggung jawab pada rakyat yang memilihnya. Kalau kemudian teorinya Bang Saiful Mujani itu digunakan kepada partai politik, maka sama. Partai politik juga jangan seenak-enaknya aja nyuruh-nyuruh kepala daerah itu. Mereka kan yang dipilih oleh rakyat. Terus partai politiknya ngomong, ya tapi kan mereka gak bisa maju ke pilkada kalau gak ada surat rekomendasi dari partai politik. Terus Pak Prabowo ngomong, tuh benar tuh, saya juga sebagai ketua umum Gerindra juga begitu. Lantas apa yang harus kami lakukan, kata kepala-kepala daerah itu. Anda jadilah kepala daerah yang baik dan benar. Ya tapi akhirnya kami mesti ikutin siapa? Ya saya sudah kebanyakan ngomong ya saudara-saudara. Nah ini saya nanya aja langsung ke teman saya yang juga Abang Jakarta selama 3 periode berturut-turut. Tidak ada yang menggantikan. Jadi istilahnya siapa Abang Jakarta di Indonesia? Siapa Abang Jakarta di Jakarta? Orangnya adalah Imam Priyono. Ya lainnya, itu tadi berisik. Lainnya itu ngegantiin dia. Ya ini saya ngomong data-data begini karena saya ada pertanyaan tajam ke Abang Jakarta kita. Tolong dijawab. Menurut Anda itu si Sukatani itu perlu nggak minta maaf ke polisi gara-gara lagu-lagu bayar-bayarnya itu? Kok prolognya beda sama pertanyaan? Ya. Sebelum kan itu ada lagu-lagu bayar-bayar tuh. Iya. Mau apa bayar. Mau apa bayar bayar gitu. Tapi menurut gue tuh lagu keren. Tapi sebelum ngomongin lagu, Nggak, dulu lo jawab dulu. Menurut lo si Sukatani itu perlu nggak berminta maaf? Katanya itu orang hilang lagi katanya. Desas-desusnya tuh di medsos. Bener nggak? Katanya dijegat di Banyuwangi. So habis itu nggak ketemu lagi. Padahal gila namanya udah keren banget men. Love Farmer Sukatani. Lah kok ketahu beneran itu. Menurut lo gimana? Dia perlu nggak minta maaf? pertama menurut gue ini settingnya keren di Cafe Hensa. Oh enggak ke situ. Ini studio baru nih di Pondok Indah. Di studio kita. Ya. Makasih udah nonton berisik. Sukatani ya tadi lo ya, ngomong. Menurut lo dia perlu gak minta maaf? Enggak. Kenapa? Karena itu kritik. Menurut gue juga begitu. Kalau lo gak suka sama lagunya, lo bikin aja lagu tandingan. Dan itu kan dia enggak. Ya gini ya gue kasih ide ya. Gak perlu bayar. Gak perlu bayar. Kan itu gampang. Sabar. Kan orang di apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh. Sabar bro. Ngopi dulu ngopi. Melipir bentar, bayar tukang parkir. Melipir bentar, bayar tukang parkir. Tukang parkir itu kan. Nah menurut gua kalau lo gak suka lo karang lagu. Ya. Tapi netizen canggih ya. Ternyata ada lagu duluan emang yang dinyanyikan oleh Slank.
Polisi yang baik hati. Luar biasa emang slang itu. Itu zaman masih Pak Jokowi ya kalau gue liat videonya. Tadi lu, ini masih marah-marah. Masih marah-marah, masih kiris-kiris. Jadi menurut lo apa yang harus dilakukan oleh insan musik Indonesia yang saat ini juga terbelah gara-gara Agnes Monica dan Ari Bias. Dia lompat lagi loh. Enggak ya bang. Udah satu-satu bro. Ini dia emang berisik ini. Lah serius itu bro. Iya. Itu ini satu hal. Si Love Farmer Sukatani itu tiba-tiba harus minta maaf. Topengnya dibuka. Jadi kita tahu siapa mereka. Aduh itu kasihan banget sih ya. Dan menurut lo itu sukarela atau dengan ya mana paksaan? Ada sukarela, namanya itu Sukatani. Lu aduh dari tadi gue tanyain kenapa jadi sukarela sih? Sukatani bro. Kasihan ya. Bukan sukarela. Harus reveal kalau. Nah itulah dia sekarang. makanya maksud gua. Nah sebelumnya ada case yang belum selesai antara Agnes Monica dan Ari Bias. Itu pun terpecah. Jadi ada grup pencipta dan ada grup penyanyi ya. Ada Gigi, BCL yang mendukung Agnes kalau gua nggak salah. Terus ada Piu, Ahmad Dhani yang mendukung Aris Bias. Itu gimana sih sebetulnya? Jadi yang aman tuh yang nyiptain sendiri. Kalau lo waktu di sendiri. TVRI, misalnya lo ngundang artis, terus dia nyanyiin lagunya Chrisye, lo bayar hak cipta nggak ke ininya TVRI? Gak ada lah TVRI negara, ya kan? Iya. Jadi menurut lo gimana ini bro? Kasih satu-satu lah, lo jawab dong. Dia rusuh banget ya, giliran gue mau ngopi dia nanya, giliran gue diem dia ngomong. Lu kebayang aja jadi gue ya wajar orang-orang itu ngembangin tagar kabur aja dulu. Lah kayak gini antara pencipta sama penyanyi nggak marah-marah apa nggak damai gitu. Lo bayangin tuh pencipta-pencipta kita tuh Edi Sud lagi Ibu Sud. Terus siapa lagi namanya? Har Muntahar siapa namanya? Ha Mutahar. Tuh ya begitu-begitu tuh. Terus bapak siapa lagi? Ismail Marzuki. Iya, enggak maksud gue itu kenapa sih kenapa kemudian musisi Indonesia tuh sekarang terpecah? Terus kenapa kemudian ada lagu dilarang-larang? Kan udah lo jawab dulu deh. Temen lo Ahmad Dhani, kenapa nggak lo tanya? Udah ini gue nanya sama lo. Dan kalau gue kan akhirnya subjektif, gue pasti belain Ahmad Dhani. Karena gitu. Kan temen gue. Jadi gue pasti ada di dia juga. Nah menurut lo satu. Kenapa kemudian antara musisi dan pencipta lagu ini seperti crash gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kenapa juga polisi mesti memaksa Sukatani untuk minta maaf? Padahal kan ini produk seni. Ayo silakan bro. Udah nih. Udah jawab. Pertama Sukatani gue setuju dibiarkan aja sebagai wujud kritik buat aparat kepolisian. Dan kan bagus-bagus aja ya, justru kalau polisi merasa nggak seperti itu nggak apa-apa, nanti kan publik akan menilai dan di internal sendiri pasti yang bersih juga nggak akan ngerasa bahwa dirinya kayak gitu. Iya, padahal kan dia tinggal bikin lagu baru ya misalnya. Iya. Apa tuh yang dia bilang mau bikin gigs nggak perlu bayar, nggak perlu. Iya. Masuk polisi nggak perlu bayar kan tinggal gitu doang ya. Betul. Dia ciptain lagi aja karya seni. Betul. Dan nggak usah risih kan, dan ini kan mungkin aja oknum gitu, dan ini negara demokrasi juga sebenarnya kalau di deliknya juga mungkin gue pikir pada dasarnya dia nggak sebutin polisi mana, jadi bisa polisi Korea, bisa polisi Afrika gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya nggak usah baper juga ya di era media sosial, di era kebebasan berekspresi itu dijamin undang-undang dasar ya, bukan undang-undang. Jadi santai aja. Jadi justru gue bahaya buat kita kalau apa-apa nggak boleh. Nanti itu berkelindan tuh kalau bahasa kerennya. Indonesia gelap, Hasto ditangkep, kemudian kami bersama Sukatani. Kebayang bro kalau ini semua jadi satu energi yang sama. Ditambah misalnya ada kondisi ekonomi yang nggak nyaman. Gue cuman khawatir ini memicu kompleksitas yang susah dibenerin. Benar, gue setuju tuh. Aduh, itu bro. Karena main layang-layang pakai dasi. Cakep. Selamat siang Pak Polisi. Iya. Biar ini bro menetralkan. Iya bro. dong. Nggak, kita dukung polisi lebih baik justru. Ya. Kita slang dong bro. Om gue polisi bro, dan gue kepengen juga ngelihat institusi di mana om gue bekerja itu. Nggak, tapi tadi lo menarik ya. Kita nih ada sebuah kondisi yang
musisi dan pencipta lagu nggak baik-baik aja. Itu gue belum jawab tuh. Oh ya, coba itu dulu, ntar baru gue simpulin. Kalau menurut gue ini cuman ekses dari lemahnya penegakan aturan. Royalti. Kan udah ada undang-undangnya. Justru ini yang digugat Agnes kan. Kenapa kita nggak menegakkan aturan itu sejak lama? Padahal udah in place. Enggak, gitu. Agnes bilang begini. Yang Harusnya yang bayar si pencipta lagu tuh label. Iya, ada aturannya lah. Nah, sementara begitu ini udah berapa tahun nggak dibayar, yang disalahin penyanyinya kan itu kan problemnya di situ. Jadi kalau menurut gue soal penegakan aturan sebenarnya aturannya ada apa enggak, aturannya ada, cuman lama nggak ditegakin. Akhirnya ada yang merasa terzalimi atau haknya tidak dipenuhi, teman-teman pencipta lagu komplainnya ke penyanyi karena merasa penyanyi udah dapetin benefit miliaran rupiah, mereka nol kan bahasanya Dani gitu kan waktu konpres. Cup, direkam nih Cup, gue mau ngomong ini nih. No. Tinggal minta aja ke situ, ribet banget. Ini biar langsungan bro. Jadi gini ya, memang pemerintah harus menganggap serius. Tagar kabur aja dulu belum selesai. Oh ya. Masuk lagi tagar Indonesia gelap. Masuk lagi tagar kami bersama Sukatani. Ya. Itu 3 tagar itu yang memang ada di lingkup publik. Ini udah hampir 4 hari kalau nggak salah trending. Dan itu. tidak bisa ditanggulangi oleh tim komunikasi pemerintah. Iya itu ngeri sih. So artinya itu masalah beneran. Belum lagi masalah-masalah politik. Hasto KPK misalnya. Kemudian ada surat edaran PDI Perjuangan yang melarang kepala daerah ikut retreat. Belum lagi ada case-nya Agnes Monica dan Ari Bias yang membuat terpecahnya musisi dengan pencipta lagu. Yang paling menurut gua tagar naik dan memicu kemarahan lagi si Sukatani, kami bersama Sukatani emang itu. Jadi menurut saya pemerintah tuh harus concern betul. Setuju. Terhadap tagar-tagar itu. Itu tagar-tagar sosial kemasyarakatan yang bisa membuncah. Betul. Mengalahkan tagar makan bergizi gratis. Biar balance, gue sebenarnya mengapresiasi kehadiran Mensesnek di tengah demonstrasi kemarin sore. Iya tapi keren, mahasiswa tuh keren. Lo tau gak gue bilang keren? Dia bilang begini, Bapak ngapain Pak dikawal polisi? Emangnya Bapak takut sama kita? Emangnya kita mau berbuat apa sama Bapak? Tuh. Jadi keren, sebenarnya memang keren. Berbeda kalau beneran aktivis demonstran dengan yang bukan aktivis demonstran. Iya. Mas Pras bukan aktivis kan dulu, kan dia dari tentara kan? Oke, iya. Iya gak sih? Mungkin ya, gesturnya. Kalau gak salah tuh Taruna Nusantara tuh gitu, mungkin juga gak terbiasa juga menjadi demonstran, makanya dia bawa polisi. Di satu sisi ada Sukatani itu. Aduh, itu benar gak ya isu itu tuh? Mudah-mudahan enggak ya. Katanya emang si Sukatani itu pulang dari Banyuwangi dicegat, sampai hari ini hilang. Katanya, tapi Polda Jateng sih tadi udah klarifikasi. Pertama mereka cuma minta klarifikasi. Banyuwangi itu Jawa Timur bro. Banyuwangi Jawa Timur, tapi yang udah kasih klarifikasi Humas Polda Jateng. Apa dia bilang? Ya intinya bahwa nggak ada tuh pelarangan, sifatnya hanya semacam klarifikasi. Ini soalnya ditujukan untuk siapa Polda Jateng tuh punya trust issue juga men, gara-gara kasus Gama itu loh. Oh iya, Gama Semarang. Belum selesai tuh. Benar. Sama sebenarnya nih bro, gue agak khawatir kalau ini ditambahin dengan isu ekonomi. Nah, hari ini bro, Wika itu gagal bayar terhadap 2 surat hutang kalau nggak salah. Sehingga membuat dia disuspend di Bursa Efek. Gue bukan nakut-nakut, ini bukan fear mongering ya. Ini bukan. Ini bukan. Jadi cuman gue takut juga jadinya. Kita mesti kasih tahu Mbak Wika emang udah nggak berisik lagi kan? Wita itu Wita. Wita di bos lo. Oh iya Wita men, bukan Wika. Gimana? Jadi bukan fear mongering, tapi iya, tapi ada kondisi ini baru naik beritanya kalau per siang ini kita ngobrol, Wika tuh lagi gagal bayar yang terhadap 2 surat utang. Kepercayaan publik di stok, di saham itu otomatis mungkin terganggu sama disuspend untuk sementara waktu. Padahal Wika juga memegang beberapa proyek pemerintah. Sebelumnya ada isu penarikan uang besar-besaran dari yang punya duit di bank-bank pemerintah karena katanya Danantara adalah sebuah lembaga investasi negara yang nggak bisa diaudit
dan nggak bisa dituntut kalau rugi. Makanya orang-orang takut, orang-orang yang punya uang di bank banyak kayak Mas Ucup gitu langsung tarik duitnya. Berapa Mas M Agil gitu. juga kan Iya, tarik. semua. Mas Agil tuh ya, aduh gimana ya, Mas Agil tuh keren. Kalau gua tarik semua uang gua, ntar negara gimana? Akhirnya disisain 9M. Dia tarik 18, disisain 9M. Agil sama men. Gimana Hensa tuh ya? Bukan, udah Agil sama tuh keren banget. Makanya tuh dia bisa beli mikrofon keren ini. Iya. Ini mikrofon tahun berapa bro? Yang musik kita pegang begini bro. Di zaman Roma Irama nyanyi udah ada standingnya bro. Ini kita pegang begini. Tapi gak apa-apa, emang orang kaya harus hemat men. Beda tipis sama pelit. Tapi Nah jadi gimana bro? Gue pengen nambahin soal, menurut gue konteksnya Ferry Irwandi itu ada benernya. Ferry Irwandi itu pernah bilang Ya di Rossi. di X nih, di X juga. Di X dan di Rossi bahwa sebenarnya menurut Ferry Irwandi salah satu yang bisa dilakukan adalah membangun trust publik. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau kita bilang efisiensi, logiknya pemerintah harus kasih gesture efisiensi. Misalnya menterinya jangan 100 lah. Misalnya jangan ada patwal yang berlebihan. Misalnya mobil dinasnya nggak harus Lexus kemudian isinya dokumen doang dan seterusnya gitu. Jadi publik juga, oh iya kita lagi efisiensi ya. Jangan bilangnya efisiensi, ini itu di-cut tapi di jalanan menterinya mobilnya mewah, patwalnya banyak. Ini Jadi kan nggak kalau balik nyambung. ke yang tadi, memang kita harus mengapresiasi Mensesnek, Mas Pras. Terlebih ada gelitik dari mahasiswa kenapa mesti ditemenin polisi, tapi itu perlu kita apresiasi. Ya. Dan balik lagi ke yang lo tadi, mestinya memang trust pemerintah kepada publik itu harusnya trust publik gimana sih ngomongnya? Kepercayaan pemerintah dari rakyat itu harusnya dinaikin levelnya, terutama untuk hal-hal yang masuk akal. Karena itu. gue kepengen masuk gini, ini sebenarnya partnya lo bro. Kok gue? Tapi gue sebagai praktisi gue meyakini bahwa komunikasi nonverbal seringkali sebenarnya lebih kuat daripada komunikasi verbal itu sendiri. Daripada lo capek ngomong panjang lebar soal efisiensi, mendingan lo tunjukin mulai hari ini gue naik kereta, semua menteri naik transportasi umum, nggak banyak pengawalan, yang dipangkas justru semua fasilitas yang berhubungan sama menteri, tapi jangan yang berhubungan dengan honorer dan pegawai rendahan. Itu gue rasa akan menjadi komunikasi nonverbal yang jauh lebih kuat daripada komunikasi verbal yang secara capek-capek itu dilakukan dan nggak merubah kondisi kebatinan masyarakat yang lagi gelisah. Oke. Tapi emang gue kesel banget men si Sukatani itu pakai dilarang-larang. Dan menurut gue yang nggak masuk akal sehat ya. Itu sampai dia disuruh buka mask itu, buka topengnya itu menurut gue nggak oke banget. Lu, aduh, itu kan identitas dia sebagai seniman ya. Betul. Lu jangan paksa dia buka topengnya dong. Suruh minta maaf aja. Sadis sih. Itu kayak orang ditelanjangin gitu ya. Iya, itu menurut gue itu berlebihan bro. Berlebihan. Jadi wajar kalau kemudian netizen tuh bereaksi keras. Sampai hari ini tuh kami bersama Sukatani itu menggema terus. Menggema terus. Trending udah trending. Dan akhirnya orang-orang yang nggak tahu lagunya jadi Malah tahu. Jadi tahu dan banyak juga yang udah ngedownload itu. Dan di statementnya si Sukatani kan bilang ya, dia menarik dari semua platform dan kalau nanti diputerin itu tanggung jawab yang ini. Gue rasa ini gara-gara diginiin justru makin banyak yang nekat Banyak. untuk Sama kayak dengerin. tagar Adili Jokowi kan yang nulis dicari tuh. Akhirnya di media sosial banyak banget yang ngomong saya yang nulis tagar Adili Jokowi kayak gitu-gitu bro. Tapi ngeri ya, ini suasana kebatinan lo sebenarnya lo. Iya, dan lu bener, harusnya situasi seperti ini tuh diredamnya, dijaganya pakai ekonomi yang baik. Iya. Perut kenyang. Ini kalau sama-sama kesel-keselan, ya akhirnya tambah gede. Oke bro, kita berubah ke, jadi kan kemarin kita dihebohkan ya, Hasto masuk penjara, masuk tahanan, untuk yang sebetulnya menurut gue isunya itu udah lama banget. Iya. Banyak yang sudah terdakwa itu pun sudah keluar menyelesaikan hukumannya. Harun Masikunya belum ketangkep, Hastonya masuk. Yep. Jadi memang wajar kalau kemudian publik non hukum kayak gua dan mungkin masyarakat luas melihatnya ini politis banget. Tapi gua nggak tahu apakah ini berhubungan atau tidak. Yang jelas
PDI Perjuangan kemudian mengeluarkan surat melarang semua kadernya untuk ikut retreat pergi ke Magelang. Bahkan di situ ada kalimat yang mentereng tuh. Kalau yang udah di jalan tolong berhenti. Iya. Jangan terusin perjalanan. Dan tunggu komando langsung ya dari ketua umum ya. Iya kan kalau dicek sama orang rumah, udah sampai mana? Jogja. Oh ya, udah sampai mana? Jogja. Lu katanya mau ke Malang, kalau di Jogja terus? Magelang. Di Magelang kan lu mau ke Magelang, kok di Jogja terus gitu kan? Suruh berhenti. Ya, lu bilang lu baca berita dong, gue disuruh berhenti nih. Nggak, itu menurut lo gimana, Mam? Lihat dari kacamata publik ya. Yang benar PDI Perjuangan atau pemerintah? Soal retreatnya ya? Retreat ini. Jadi maksud gue, kalau kemudian pemerintah marah terhadap kepala daerah yang mengikuti arahan PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kepala daerah PDI Perjuangan yang mengikuti arahan partainya, pemerintah berhak marah apa tidak? Terus kemudian haknya partai itu sebenarnya masih ada nggak sih? Ngelarang-ngelarang kepala daerah itu kan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Makanya tadi gue udah sebut ada dua kubu nih. Yang satu bilang karena kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka presiden nggak boleh nyuruh-nyuruh. Ada juga satu sisi karena kepala daerah dipilih oleh rakyat, partai juga nggak boleh nyuruh-nyuruh. Gitu. Nah, menurut lo gimana, Mam? Pertama, gue kepengen komen sedikit soal Mas Hasto. Gue sebagai publik justru pengen pertama KPK membuktikan bahwa ini bukan politisasi hukum. Terus yang kedua, Mas Hasto kan bilang, dan waktu itu kalau nggak salah Bu Koni Rakundini Bakri juga bilang ya, bahwa ada kotak Pandora yang sebenarnya berisi banyak kasus lain yang seharusnya para penegak hukum nggak tebang pilih. Jadi gue sih sebenarnya lagi pengen gelar tikar, mudah-mudahan kotak Pandoranya kebuka. Kenapa gue kepengen kebuka? Nggak apa-apa, biar ini momentum menegakkan hukum. Kemarin udah beredar. Iya. Gak tahu benar atau tidak, tapi beberapa yang bapak-bapak itu ya? Iya, bapak-bapak itu, bapak-bapak random. Itu dia udah diomongin bahwa misalnya salah satunya hasil Pilpres, Bro. Yang nggak 58% ya gitu-gitulah, tapi gue nggak tahu. Sama. Terus kalau lo tau nggak sih kalau tim gue tuh sebenarnya nggak suka berita politik, lihatnya dua-duanya tuh. Dua-duanya malah ganggu ya buatnya. Ngeganggu kan, pakai headset kita lagi ngomong tuh, ternyata ngeganggu ya. Soal retreat, Bro, lo kan minta pendapat gue juga. Kalau menurut gue retreat itu ya dua-duanya menurut gue secara aktual ada benernya. Gue gak mau perdebatkan itu karena emang ada irisannya antara kepentingan atau koalisi politik dan koalisi Pak Prabowo sebagai presiden mengundang mereka retreat. Tapi gue rasa sebenarnya lo lebih paham dari gue ya. Kan ada depan layar, ada belakang layar. Jangan-jangan kalau menurut gue pilihan untuk menyetop semua kepala daerah asal PDI Perjuangan tidak datang retreat ya untuk membuat belakang layarnya jadi bisa ngobrol. Mungkin kalau Bu Mega nggak ngasih move itu belakang layarnya nggak ngobrol, mungkin gue kan nggak tahu, mungkin Hensa lebih tahu ya. Tapi dan gue rasa ya ini kan yang lo bilang tadi ya, dan mungkin ini selalu akan ada konteks politiknya. Jadi kalau gue sih cenderung itu, jadi di belakang ini pasti ada obrolan yang seru di antara para pihak. Nah, pertanyaan gue, menurut lo PDI Perjuangan itu termasuk golongan orang yang membangkang terhadap negara nggak? Atau golongan kelompok yang membangkang pada negara nggak? Menurut gue sih belum sampai membangkang tapi reaktif aja. Ini kan mirip, Bro, kayak waktu pencapresan. Iya. Pencapresan Mas Ganjar, kemudian Pak Jokowi terlihat secara terang benderang belok langsung mendukung Pak Prabowo. Pada saat itu tone-nya kan kelam, kelabu selama 1-2 bulan kampanye. Dan itu kan sebenarnya reaksi ya. Dan kalau gue ngelihat ya memang ini gesture-nya PDIP. Apabila dia merasa ditekan dia akan reaktif dulu. Sampai nanti ada keseimbangan baru di belakang layar sebenarnya. Nanti depan layarnya mungkin akan sama-sama disetting. Kan kalau di berita nih Bima Arya lagi nunggu, Wamendagri lagi nunggu sampai jam 3. Mereka akan datang atau enggak.
mungkin setelah itu kalau datang atau enggak akan ada press statement lagi dari Mendagri atau Mendagri. Menurut lo, apakah tindakan PDI Perjuangan ini juga akan diikuti oleh kepala-kepala daerah lain? Yang non PDI Perjuangan? Yang non PDI Mana Perjuangan. berani bro, kan nggak ada hubungannya. Ada kepala daerah nelpon gua, Ih ngeri. non PDI Perjuangan. Dia mau nggak datang? Gimana bro? Oh menarik nih. Rakyat yang di daerah gua, siapa yang mau mimpin? Kalau gua mesti retret beberapa hari ini. Oh menarik tuh. Berapa hari sih? Seminggu 21 sampai 28. Terus rakyat di sana tuh siapa yang mimpin? Gua ini udah dilantik. Yang keren mah Rano Karno kemarin. Apa? Di panggung dia bilang, "Nih kan besok nih abis ini Mas Pram mau jalan nih retreat seminggu." Nih sebelum ada gaduh Mas Hasto ya. Jadi ya alhamdulillah besok saya akan nyemplung ke sungai. 7 hari saya jadi gubernur, lumayan dia bilang kayak gitu. Kan dia ikut bro. Kagak katanya, Mas Pram doang. wakil- Ada tuh lo cari dah. Wakil nggak ikut. Kalau nggak salah nggak, karena Bang Dul ngomong gitu. Gue juga Ini nggak, kagak, ketawa. gue nggak ngerti juga maksudnya apa sih? Kalau wakilnya kok nggak ikut wakilnya? Nggak tahu. Kemarin bahasanya Rano sih gitu. Coba deh lo cari. Wakil nggak ikut. Tuh nggak ikut. Hari terakhir. Emang nggak jelas ya ini ekskul satu ini ya? Iya itu juga ya mungkin yang disayangkan kan. Maksudnya ini Nggak juga gini loh, negara tuh menurut gue ya, ini memang komunikasi negara ini jelek banget. kayak maju mundur ya. Negara Mulai ini dari mesti LPG. ngejelasin ke rakyat. Mesti jelasin ke rakyat. Sampai jumpa di lain hari. Nggak gitu bro. Hey, itu rakyat, saya undang ya kepala daerah kalian untuk retreat itu. Ngomonglah pemerintah. Ini wajib. Jangan sampai kemudian rakyat ngomong teriak balik Hmm. ke pemerintah. Hei, pembenciku, jangan benci aku. Ampun. Jadi emang jelek banget ya bro komunikasinya itu ya. Iya dan gue jadi masuk di kepala gue, pantas aja mahasiswa kemarin kesel ya. Maksudnya karena walaupun nih kan ada yang nyinyir ke mahasiswa. Lu gimana sih soal efisiensi masa lo tolak? Terus soal UKT kan Menkeu udah bilang itu nggak jadi objek efisiensi. Ya mahasiswa tinggal bilang, ya lu semua pada maju mundur. Hari ini bilang enggak, besok bilang iya, hari ini bilang iya, Bahkan besok mereka bilang bisa enggak. bilang, Ya, kan, kalau kita nggak turun kan lu tetap naikin. kan jadi begitu kan. Sampai mungkin mereka nunggu juga, ya udah lo kasih gue kepastian deh pakai apa kek gitu kan. Sehingga mereka benar-benar percaya. Ya itu yang lo bilang Itu tadi. yang keren lagi itu yang bikin kekacauan juga. Si menterinya bilang kan, saya nggak di reshuffle orang saya mengundurkan diri. Itu lucu banget. Negara ini saudara. Bayangin ya kalau negara ini bersedia, pejabat-pejabat negara ini bersedia jadi narsum kita. Penuh ini bro, narsum berisik ini. Emang semua pada berisik bro. Kenapa bisa nggak terkelola gini? Bingung gue loh. Kenapa ya? Kalau menurut gua ada dua alasannya. Satu, emang kapasitasnya nggak nyampe. Oh setuju. Kemudian yang kedua, emang niatnya kagak ada. Atau nggak ada. Mungkin kayak Pak Prabowo kan tipe yang kayak karena beliau sudah di top management, beliau nggak ngurusin detail. Tapi nggak ada semacam ya head of communication yang harusnya mungkin PCO. Tapi mungkin PCO nggak ngerasa punya wewenang segede itu untuk menertibkan ini semua ya. Jadi yang ini ngomong, yang itu ngomong beda-beda gitu kan. Ada teman gua, temen lo juga. Bro, kan lo PCO ya, kok lo jarang tampil? Hehe, gue ngurusin luar negeri bro. Top, canggih. Iya. Ya, lo bisa ngerasa lah tuh. Ya ampun. Ya udah, teman-teman jadi gitu. Gue udah dikasih kode-kode nih sebelum gue meracau Berisik lebih banget jauh sih lagi. memang. Emang berisik banget. Ya inilah kondisi negara kita ini. Semoga menuju Indonesia terang lah, jangan gelap terus. Cuman ya pemerintah harus, menurut gue harus actionnya harus konkret. Dan gue cuma ngeri kok kayak nggak orkestrasi ini kayak ini ya Sampai saat ini gaduh gitu. solusi dari pemerintah tuh cuma satu. Apaan? Buying times. Ntar juga selesai masalahnya. Oh bahaya bro. Lah itu kabur Kalau aja kayak dulu. gitu. Iya sih. Ini bahaya kalau kayak gitu sih menurut gue. Migran balik jadi juragan kata si Raffi itu. Tapi itu juga menurut gue nggak pas sih.
Maksud gue nggak bisa disikapi dengan cara yang itu gitu. Bener bro. Cocok itu gue bilang ya di salah satu TV nasional tuh. Gue gak nyebut Metro ya, tapi waktu itu memang di siaran itu gue bilang ya memang pemerintah kasih tahu dong. Lo oke nih kabur aja dulu nih kan gara-garanya negatif kan nih, si kata-kata kabur ini yang negatif. Tapi lo kasih tahu, lo kalau mau pergi ke luar negeri, lo mesti punya skill. Terus lo beresin visa kerja lo. Lo mesti baru lo pergi. Kan soalnya scamnya banyak banget. Iya. Udah pakai aja visa wisata, visa turis, ntar lo tinggal lo ubah. Di sana jadi visa tenaga kerja kan jadi salah. Di kasus itu yang gue suka cuman statementnya Pak Menterinya. Pak Oh Yasirli. Noel. Enggak, Pak Menteri Yasirli. Kalau Noel kan aduh ampun dah itu, habis lah dia. Justru Pak Yasirli menurut gue sincere tuh. Kan beliau justru bilang, kalau pemerintah bisa create better jobs, ini gak ada tagar ini. Ini tantangan, bahasa teknokratisnya ini tantangan. Dan itu bagus daripada dibilang ya udah lo pergi aja nggak usah pulang lagi, temen lo tuh. undang lagi rame dan turun. Oke, terima kasih. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.